Banyak Tuku Haji Zulkarnaini Unit. Pada berkata bersama Tuku Haji Zulkarnaini Unit, waktu tempat kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il Iqra'ul Qur'ana فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. Yang terhormat Bapak PD Wali Kota Boyolali, yang terhormat Bapak-bapak dari seluruh Forkopimda Kota Anduk Semawi, Pak Yamwati Daren, salah satu-satu Wilawangsa, Abu Munshi, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Anduk Semawi, Bapak PJ Dinas Syariah Islam Kota Anduk Semawi, hadirat imin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memperingati turunnya Al-Qur'anul Karim. Peringatan nuzul Al-Qur'anul Karim merupakan sebuah momentum untuk mempelajari sejarah, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk mengamalkan Al-Quran sebagai inspirasi di dalam kesuksesan kita dunia dan akhirat. Momentum mempelajari sejarah apa yang perlu kita pelajari? Sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sirah nabawiyah. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hisham. Beliau mengatakan, satu hari saya masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, ama taqra'ul Quran? Apa kamu tidak membaca Al-Quran? Sa'ad menjawab, ya, saya baca. Lalu Aisyah menyebut bahwa qulubuhu Al-Quranul Karim. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dengan banyak kita membaca sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana akan kita dapat, akan kita peroleh
bagaimana sesungguhnya isi kandungan daripada Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui satu ayat Al-Quran, yaitu khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Apa perintah Allah? Muhammad, khuzil afwa, ambil sifat maaf, wa'mur bil urfi, suruh orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan menjauhlah, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita renungkan sepotong ayat ini, ada 3 hal pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil sifat maaf. Betapa efek samping sangat besar ketika seseorang manusia dia mengambil satu langkah suka memaafkan kesalahan orang lain. Banyak orang yang berbuat sesuatu yang tidak kita senangi, berbuat jahat. Apakah dia mau ngomongin kita? Apakah dia mencaci kita? Apakah dia membohongi kita? Apakah dia mengambil harta kita? Dan masih banyak lain, berbagai macam kejahatan yang orang melakukan terhadap kita. Tapi ketahuilah bahwa orang yang berbuat jahat itu dia akan merasakan sepanjang hidup. Belum yang membuat zalim itu, yang sakit hati itu, yang senang hidup tidak pernah senang. Orang yang tidak bisa tidur malam itu orang yang hasad, orang yang dengki, jangan dengar malam. Orang lain beli TV, dia yang naik darah, tertuk 20 dia tertuk 80. 3 minggu kemudian tertuk motor dari tertuk 80 dia keluar ke sekarang. Dia ke motor ke kawin ke bodoh, mati tidak badan, tidak bisa tidur. Ini orang yang berbuat jahat. Kalau kepingin jangan stres, jangan bersifat dengan sifat musik, berbuat kejahatan terhadap orang lain. Kalau mau hidup fresh, kalau mau hidup tenang, mau hidup nyaman, ambil sifat maaf. Ini sifat yang paling mulia. Sebelum orang meminta maaf, kita memaafkan. Begitu indah Islam. Ayat Al-Quran, khuzil afwa, kacau sifat maaf, kacau sifat dendam. Betapa indahnya bahasa Al-Quran. Sebelum orang meminta maaf, Allah sudah perintahkan ambil sifat maaf sebelum dia minta maaf. Karena orang yang berbuat jahat gengsi untuk minta maaf, boleh jadi malu, boleh jadi gengsi. Yang kali aku pukul salah kalau kemah anak panjang buah mulai gini,
bagaimana? Begitu gengsi orang yang berbuat jahat, atau karena malu. Kalau pak kubur nuk lagi maaf antajir lagi malaya. Tapi Al-Quran menganjurkan sebelum mereka minta maaf, berikan maaf. Kaum muslimin, pahala yang tidak ada batas, pahala memberi maaf orang lain. Ada 3 hal yang tidak ada batas pahala. Yang pertama, sabar. Sabar di atas taat. Ya, kita sering dalam taat itu enggak sabar. Dalam berbuat ibadah tidak sabar. Contoh malam tarawih, yang menyediakan dia hari sabar ini, menyediakan pohon malam, yang hari sabar, yang tanda-tanda udah hari sabar lambangan. Saya kata bahwa 6 rakaat hingga di tengah adanya balapan kau, hari sabar. Hai betul betul. Hai sabar. Ini contoh orang yang tidak mampu sabar dalam taat. Ketika salat, kita melihat ketika salat berjamaah, imam terubah ujung Fatihah waladdallin. Imam kalau hukuman doa, makmum kaitu amin. Yang tanda udah hana sabar lah, tidak tunggu komando. Seharusnya dia akan tunggu imam dulu yang komando. Yang kedua, imam belum rukuk, dia udah rukuk. Atau lebih awal makmum, atau ketiga makmum tak kendam jauh. Ini contoh tidak sabar dalam taat. Hadirin yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Ketika makmum bersamaan gerak dengan imam, ketiga tu boleh imam tak sujud, dengan boleh makmum. Allah, tiga boleh maksudnya. Allah, 3 tidak. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian mau Allah akan merubah kepala kamu menjadi kepala keledai, baik di dunia, boleh jadi di akhirat? Ini kata Rasulullah. Dan Rasulullah bersifat sidik. Benar. Apa yang diucap oleh Rasulullah pasti menyeragukan iman dan yang hana berek. Panenya yang takut Nabi, yang menyalagi yang kacau kesimpulan, yang iman tanya hancur leh habis. Yang ucap itu. Rasulullah tidak bohong. Ketika Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau dirubah wajahmu, kepalamu menjadi kepala keledai? Boleh di dunia, boleh di akhirat. Yang kekun dalam istilah fikih itu mensoh, dari manusia dia ke keledai. Boleh jadi di akhirat. Kenapa? Karena tidak menunggu imam sampai kepada tempat baru dia bergerak. Yang pelajaran akhlak yang dikurno dalam Quran. Jadi orang yang sabar dalam taat, sabar atas musibah, sabar dalam
tidak melakukan maksiat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala urut sabar tidak bisa dihitung, besar sekali. Yang kedua, pahala yang tidak bisa dihitung, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau berdamai ketika dia bersengketa, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya terserah kepada Allah, tidak bisa dihitung. Jadi memberi maaf kepada orang lain nyan pahala yang haid tabilu hanasor dudung lu. Yang kedua, pahala yang tidak bisa dihitung, pahala puasa Ramadan. Pak Rona, Pak Iwan, adalah gelar cara nak pegang nuzul Quran. Wablu deh, wadeng. Ketiga, pahala puasa Ramadan itu tidak ada batas. Kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzibi. Amal anak Adam untuknya, dalam satu hadis, al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat ganda 10 ila sab'i mi'ati, sampai 700, illa soma, kecuali puasa. Nah, ini istimewanya ibadah puasa. Pahalanya banyak sekali, tidak dapat dihitung. Yang kedua, pahala ibadah puasa. Apa yang kamu ambil? Ya. Pahala ibadah puasa, pahala yang tidak disita nanti hari kiamat. Nah, ini penting nih. Tidak disita. Bagaimana maksud disita? Kata Rasulullah dalam satu hadis, beliau tanya sama sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apa kamu tahu siapa orang yang bangkrut, yang pailit? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Walala. Nabi menjawab, oh bukan. Al-muflisu fi ummati mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang yang bangkrut hari kiamat, orang yang kembali kepada Allah, membawa salat, membawa zakat, membawa haji, membawa umrah, membawa sedekah, membawa santunan anak yatim, membawa bantu tetangga, segala amal dia bawa. Waqad syatama hadza. Tapi ketika hidup dia selalu mencaci orang lain. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang lain. Iko gajigo. Hanai bayi gajigo. Hijau harta ko. Hanai bayi ukang. Ibu isu dia lampu. Wasafaka dama hadza. Dia menumpah darah orang lain. Ipoh ko, itampa ko, ipeduk palit ko, itrong ko, itipak ko. Fa'uhida min hasanatihi wa uqtiya ila madlumihi. Diambil semua amal kebajikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi semasa hidupnya. Gejok maya,
Gejau jatuh, gejau haji, umrah pun ke nyanyian gejau mendung. Ketika kita membuka buku catatan amal, baru kita lihat, ya Allah, kok amalan saya nggak ada kosong. Malaikat menjawab, sudah kau transfer untuk orang lain. Kakak kirim dulu, tu tahu, kemudian yang kacau kampung nah. Kemudian yang akan kopeng kenal kemudian sekian dibayar. Itu semayangnya. Benarnya tak kau mana kau itu kejinan yang kekal. Terus amal kejahatan ini kok ada saya tak pernah kerja. Ya karena hansip dengan bayu kangkong jauh dan satu transfer kekal partai itu. Yang tidak diambil apa? Pahala puasa. Pahala puasa yang tidak ada. Yang lain hijau. Bahkan bedanya kita baca kitab syarah Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Ghazali, setengah gram emas harta orang lain sama kita akan dibayar dengan 700 salat yang diterima. Ya, di tengah gram penuh 50 ribu, di gram di juga, di tengah gram 50 ribu. Nah, ada kok hana tabayu sampai mati 50 ribu. Yang urut kiamat 700 boh semayang yang diterima. Semayang yang diterima. Ujuk turun yang kacau harta sejumlah 500 ribu. Mayang-mayang ada kok. Habis mayang. Salat yang makbulah, bukan salat yang sah. Yang harus beda. Ada salat sah, tapi tidak diterima. Syaratnya cukup, rukunnya beres, tapi hatinya ria. Salat ditolak, tidak diterima. Ini salat yang diterima semua. Haji mabrur itu. Haji sah. Syarat betul, rukun betul, sah haji. Fikih anak betul dari kajiannya. Tapi soal mabrur itu urusan Allah. Penggok tamai gede warang, penghasil tak penggok tamai warang. Mabrur haji gede ya diragukan untuk mabrur. Haji sah karena sip syarat dan rukun. Demikian juga salat sah diterima terserah Allah. Kalau diterima 700 salat hanya untuk menutupi kita menggalibi harta orang lain setengah gram emas yang tidak diambil toh pahala puasa. Nyan ini yang mendengar lihai nyampi punya puasa yang bere. Nah, mamanya puasa anak bere kaki nyanyan anak yang model puasa adanya ngoyong mulai itu subuh namanya cabang kuning pokok baru lebih panai bere. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada pokok tadi bahwa mempelajari sejarah Rasulullah sama dengan kita mengamalkan Al-Quran, karena akhlak Rasulullah Al-Quranul Karim. Nabi gubernur oleh Allah Ta'ala Giyumahku, Nabi gubernur oleh Allah Ta'ala sabar, wasbir kama sabara ulul azmi, sabarlah wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi sabar. Apalagi Allah mengajarkan kepada Rasulullah wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberikan sesuatu kepada orang lain kau harap balasannya banyak.
nyawa bodoh katuli bantuan tukok kata lagi berfel punya aja lucu nyanyak kan amai Quran dalam Al-Quran wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi mengharap banyak balasan, itu punya sendiri. Buyujuk akan tahu Rasulullah ya Allah, tapi waktu dia hana biyo harap nyokupi keji mangai hijau kelu nyakun bata teh ronggok mantumpo wi rongdro ngapada ya ronggok ngapadio wi rongdro manuga yang menanti udah tidak urung ibu dah bagi roh pejabat pak belum pak dibantu betul kamu kau tuang file karena una rumah yang ada itu oleh pejabatnya dia dibantu tapi bayang tur mengganda turunnya nyan wala tamnun tastaksir nyan anak amai Quran. Kalau ingin sukses amal Al-Quran, apa kata Al-Quran kepada Muhammad? Wala tamnun tastaksir. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Waduh minat. Yang kedua, Al-Quranul Karim diturunkan 3 tahap. Tahap yang pertama Allah menurunkan kepada Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana. Tahap yang kedua dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada Baitul Izzah, langit pertama, sekaligus diturunkan. Ada ulama yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, inilah yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Oh, sungguh kami, kata Allah, kami turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membutuhkan waktu 23 tahun. Dari umur Nabi 40 sampai usia Rasulullah 63 tahun. Ayat yang pertama diturun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mangkok ayat olehnya diberi, dan ayat yang terakhir